musisi-musisi dunia, dan juga ada satu teman saya dari Indonesia yaitu Edo Widis. Lagu ini ditulis oleh teman dari Indonesia juga bersama Bumblefoot. Saya juga ikut terlibat dalam pembuatan lagu. Kami bekerja sama dengan Ron Bumblefoot dari band mantan gitaris dari Guns N' Roses, lalu ada Simon Phillips dari Toto, ada Derek Sheridan dari Dream Theater, dan pemain bass dari Mr. Big, Billy Sheehan. Dan lagu ini sebetulnya lagu bertema kemanusiaan, agar kita saling support satu dengan yang lain, khususnya di era yang sulit ya, dan dapat sambutan baik dari kalangan dunia musik internasional bahwa lagu ini mereka pergunakan untuk pencarian dana juga untuk charity dalam hal konservasi lingkungan hidup kita juga. Mas, awalnya bisa kerjasama dengan musisi ini seperti apa? Sebenarnya awalnya karena saya kenal Mas Indra sejak lama. Kami ada di Madius Sing Entertainment. Kita punya bisnis karaoke digital. Lalu dia datang dengan lagu gitu. Saya coba perbaiki juga dan memberikan masukan, bikin bareng lagunya. Lalu kebetulan Mas Indra punya channel dengan teman-teman pemain musik dunia ini, yang beberapa diantaranya adalah idola-idola masa lalu saya. Dan waktu kita main musik dan saya jadi excited juga. Jadi lagunya kita buat, kita bikin serapi mungkin, lalu kita serahkan kepada Ron Bumblefoot untuk isi gitarnya. Selain Edo Widis juga isi, lalu dibungkus lagi dengan kemampuan producing dari Derek Sheridan yang main keyboard, ada David Pomeranz, produser hebat juga dari luar negeri. Kita campurin dengan elemen-elemen lokal dari Jawa, dari Manado, dari Bali. Jadi sesuatu yang menurut saya menarik. Tadi di Basketball ada bahasa Malayu, mungkin apa artinya dari lagu ini? Iya, kalau dengar lagunya itu di depannya ada kata-kata Sito Timo Timouto. Itu sebetulnya saya buat untuk menyesuaikan dengan tema lagu yang memang sudah ada, yaitu human race, untuk manusia ya. Kebetulan ada prinsip yang baik dari kearifan lokal dari Manado, itu dari Sulawesi Utara, bahwa manusia harus hidup untuk memanusiakan manusia lain. Dalam bahasa daerahnya tuh Sito Timo Timouto. Kita tidak hidup untuk sendiri, tapi juga untuk mengangkat harkat hidup orang lain. Itulah menjadi tujuan hidup manusia ya. Itu coba kita angkat dan taruh di depan lagu, dan sepertinya cocok juga dengan tema lagu yang sudah ada dalam bahasa Inggris. Dan teman-teman dari dunia musik ini, internasional ini, mereka excited juga setelah mereka tahu bahwa ini maknanya asik juga nih gitu ya. Mungkin ada kesulitan nggak sih Mas Andra, maksudnya menggabungkan, kan ini beberapa musik dunia jadi satu gitu, maksudnya ada kesulitan nggak dalam proses penggarapan atau mixingnya dan segala-galanya? Memang nggak mudah karena jarak, dan mereka juga kan punya kesibukan yang luar biasa sebagai musisi berkaliber hebat ya. Tapi komunikasi banyak dilakukan dan memang harus intens ya. Itu banyak dilakukan oleh teman saya Indra juga untuk follow up semuanya, memperbaiki apa yang ada, dan mereka excited aja ya. Karena memang kita semua ternyata kan menghadapi era yang sulit saat ini ya. Mungkin ada yang kita bisa petik ya, hikmah dari semua ini. Kita semua sama-sama melalui era pandemi. Jadi meskipun mereka itu warga negara luar negeri dengan reputasi demikian tinggi, mereka punya semangat yang sama gitu. Mungkin juga sudah melalui perenungan ya, setelah melalui era pandemi ini bersama-sama kita semua ini melalui masa yang sulit, bahwa kita harus saling bantu lah. Dan mereka tuh kelihatan banget, mereka punya energi besar, antusiasme besar untuk
untuk kemanusiaan. Berapa lama Mas? Prosesnya mungkin berapa lama sih? Ini jadi- Lumayan sih, lumayan lama juga. Sebetulnya waktu itu pertama kali kalau saya nggak salah tuh udah dimulai dari bulan Oktober tuh sebetulnya. Oktober tuh udah mulai, cuman kan memang waktu kan harus disesuaikan ya, masing-masing harus disesuaikan. Memang nggak mudah, namanya juga seniman, yang sulit kan. Ada yang bekerja berdasarkan schedule, ada yang bekerja berdasarkan campur mood, ya barangkali seperti itu ya. Tapi terus terang mereka tuh bekerja dengan sangat profesional. Artinya teman-teman musisi itu kan kalau bilang iya, kalau enggak. Kalau bilang gue selesai tanggal segini, itu biasanya dilakukan. Ya. Jadi memang itu mungkin yang membantu. Ya. Termasuk yang cepat atau Tetap yang lambat? bagaimanapun meskipun mereka nih seniman, coba mereka punya disiplin yang tinggi untuk tetap berpegang pada komitmen yang sudah dibuat ya, untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Artinya mereka kan dari label yang berbeda ya, pastinya punya gimana nyatuinnya gitu seluruh musisi hebat ini gitu. Ya memang mereka terdiri dari beberapa label, cuma memang saat ini kan banyak ya sudah bisa dikatakan independen ya. Semangat independensi bermusik itu kan sekarang tinggi ya. Artinya jangan samakan dengan di zaman dulu, semua serba terikat, semua serba kaku. Saat ini orang meskipun dia ada dalam satu label kan dia pasti sudah sebelum pun dia tergabung mungkin ada deal-deal yang sudah dibuat sehingga mereka punya ruang ya untuk berkarya, nggak terlalu kungkung. Mas, untuk charity-nya sendiri yang di Yayasan Putrinya John Lennon itu nanti disalurkannya kemana Mas? Hah? Disalurkannya kemana? Charity-nya itu sendiri. Mungkin tuh Mas Indra lebih tahu ya, tapi itu kita serahkan ke mereka karena sebetulnya kita berkarya saja, ini dapat sambutan dari mereka untuk kan boleh juga ini bagus juga untuk kita sebarkan ya untuk charity ya. Tadi kan ada di platform, artinya apa yang ada di platform konvensional, platform digital ini kan semua ada pemasukan sebetulnya, ya. Tapi terus terang saya juga nggak terlalu mau berharap ngambil dari situ karena ini untuk charity, demikian juga teman-teman musisi yang lain. Ya. Jadi memang skimnya untuk charity, untuk bantu konservasi, untuk bantu kemanusiaan. Yang menjalankan ini juga bukan kami, tapi pihak dari luar negeri, Forest Nation itu. Nanti akan dijual secara NFT seperti itu ya misalnya. Ya. Mungkin secara singkat sendiri yang bisa dijelaskan bagaimana sih keuntungannya untuk musisi seperti apa? Ya, tentu kita akan membuat bagian keuntungan yang fair dan bisa diterima gitu oleh semua orang di dalam platform yang baru ini ya. Platform yang baru. Saya lihat sekarang kan memang ini kan hal yang ya tadi baru dan nggak ada presidennya, banyak yang membuat cara-cara pembagian yang dipandang pantas gitu ya, atau berbagai cara yang berlainan satu dengan yang lain, karena memang NFT ini memang satu yang baru. Jadi mungkin kan ini kan dari musisi sendiri, dari segi musik ini baru masuk musik ini sebagai pioneer kan. Nah, mungkin apakah nanti kedepannya akan menjadi duta bagi musisi lain untuk juga mengikuti menjual? Saya kira terbuka ya buat teman-teman musisi yang lain untuk mencoba platform digital baru ini. Kita kan memulai saja ya. Lalu juga kita membawa ide atau rencana yang unik, di mana kita akan menjual track-tracknya itu dalam satu kesatuan, ya, di mana orang bisa mengakses track-track ini selain daripada full versionnya, full mixnya ya. Nah, ini satu yang menarik kan, artinya bisa membedakan antara dia membeli full songnya di sebuah digital platform atau DSP. Ini agak beda karena di dalam sistem NFT ini memang memungkinkan seperti itu. Penjualan memang kita akan lihat bagaimana kedepannya supaya semua memang bisa dapat keuntungan yang pantas ya. Saya kira sekarang saya ini kok orang yang berpikir seperti itu. Saya nggak berpikir seperti
textbook zaman dulu tuh jadul tuh bahwa hukum ekonomi adalah membuat pengorbanan sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya kira prinsip seperti itu udah tinggal zaman. Saya percaya dengan prinsip bahwa siapa yang berkorban, siapa yang berinvestasi, siapa yang bekerja, dia layak mendapatkan nilai yang pantas. Dia pantas mendapatkan bagian yang pantas. Bukan kita harus berusaha seperti zaman dulu. Kosnya dikecilin banget supaya nanti hasilnya kita ambil yang sebesar-besarnya gitu ya. Kalau begitu caranya, apalagi di dunia musik, nanti ada yang bisa kehilangan keuntungan yang pantas. Bagi kita yang penting kita berinvestasi yang pantas dan mendapatkan keuntungan yang pantas untuk semuanya. Seperti itu prinsipnya.